Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua gitu ya. Nah, kali ini kita akan bahas konten baru juga, yaitu konten oplosan namanya, yaitu ngobrol politik santai. Nggak usah serius-serius amat. Oke. Ngobrolan politik santai ini ditemani oleh Pingo, namanya Pingo ya. Dia akan mengalami lagi. Dia akan menemani gua dan kita semuanya terkait ngobrolin politik secara santai. Nah, pada konten kali ini kita akan coba bahas beberapa berita ya, dua pekan lalu lah kurang lebih. Ada beberapa kasus korupsi ya, yaitu dari OTT KPK, operasi tangkap tangan. Nah, ini apa ya? Ada dua partai ya setidaknya yang sedang ramai ini dalam kasus korupsi ini. Yang pertama adalah partai PDIP gitu ya. Yang kedua adalah partai Gerindra gitu ya. Jadi ini dua partai yang sebenarnya secara suara nasional cukup besar sekali ya gitu. Apalagi PDIP yang pemenang pemilu 2019. Nah, siapa sajakah yang terjerat ya? Kita akan coba lihat ya satu persatu. Siapa saja yang kena OTT KPK. Oke, kita akan coba bahas satu persatu ya. Yang pertama dari partai PDIP dulu yang sedang lagi anyar sekali, lagi ramai sekali di media sosial maupun di media nasional gitu ya, di TV swasta, di TV nasional dan sebagainya. Itu adalah korupsi bantuan sosial. Dan ini adalah suatu korupsi yang sebenarnya ya kalau dipikir-pikir jahat banget sih ya. Sampai di berita ada wacana hukuman mati gitu ya. Karena memang dalam aturannya kalau misalnya melakukan korupsi dalam kondisi tertentu gitu ya. Mungkin situasi COVID-19 ini jadi kasus tertentu tersebut gitu ya. Bisa dihukuman mati. Tapi kayaknya beberapa terakhir ini kita bisa lihat sepertinya nggak jadi gitu ya. Yang penting maupun ternyata emang nggak jadi ya. Setidaknya jika cuma beliau dan beberapa yang ditangkap, tapi kok bisa sampai tingkat-tingkat bawah. Karena ternyata dana yang dikeluarkan oleh pemerintah buat bansos itu luar biasa besar sekali ya, triliunan gitu ya, triliunan. Kalau misalnya 10.000 aja per paket itu bisa dapat berapa ya? Kalau kemarin gue coba lihat di Tempo ya, videonya Tempo, potensinya itu nyampe 228 miliar gitu ya. Ini baru kemarin 17 miliar ya. Tapi potensinya 228 miliar itu gede banget tuh kalau mau bangun sekolah tuh ya. Bisa dapat berapa biji tuh ya. Buat renovasi sekolah-sekolah yang rusak itu juga bisa dapat banyak tuh, lumayan tuh 228 miliar. Dan ini kita sepakat sih ya, sebenarnya ini korupsi sangat jahat sekali gitu ya. Dan Pak Juliari Batubara ini sedikit profilnya, yaitu beliau dari wakil bendahara umumnya PDIP ya. Ya, dan juga dulu sempat jadi anggota DPR RI gitu ya. Kemudian ditarik jadi menteri sosial gitu ya. Yang uniknya adalah sebulan sebelumnya beliau rapat sama KPK untuk menuntaskan atau tips-tipsnya ya buat biar nggak korupsi. Sebulan setelah rapat sama KPK untuk pencegahan korupsi, beliau kena gitu ya. Dan kawan-kawan jadi gimana gitu ya, jadi susah banget gitu, sulit untuk kita mengerti gitu ya. Tapi ya sudahlah, semoga emang hukum ini seadil-adil ya bisa mengadili kasus-kasus korupsi yang ada di negara ini. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah namanya Weni Bukamo. Nah, beliau ini adalah ketua DPC atau Dewan Pengurus Cabang PDIP Banggai Laut, yang juga Bupati Banggai Laut gitu ya. Nah, tapi di tahun 2020 ini, di pilkada ini, beliau juga mencalonkan diri sebagai bupati lagi ya untuk mengisi jabatannya kembali. Nah, korupsinya apa gitu ya? Korupsinya itu diduga menerima suap sebesar 2 miliar ya dari pengadaan jalan di daerahnya gitu ya. Dan malah sempat diduga juga, ini masih diselidiki, uangnya buat dipakai serangan fajar gitu ya. Serangan fajar itu apa ya? Serangan subuh-subuh ya, ngasih uang, money politik ke door to door buat milih beliau. Masih diduga ya. Tapi
apa KPK sudah menangkap beliau gitu ya. Lagi-lagi dari partai yang sama ya, itu Partai Banteng Merah ya, dari Partai PDIP. Ini apa ya, kasus-kasus pengadaan jalan ini cukup banyak ya, nggak cuma di daerah beliau gitu ya, tapi sebenarnya banyak gitu ya. Karena memang di daerah itu agak sedikit rawan ya buat kasus-kasus korupsi. Konteksnya pembangunan infrastruktur tuh sangat rawan sekali gitu ya. Kalau gue dulu pernah kerja di satu konsultan politik, ya itu gitu, apa ya, potensinya cukup besar gitu ya. Apalagi kan ini ngerasa jauh gitu ya dari pemerintah pusat gitu ya, akhirnya ngerasa bisa lebih luas buat korupsinya gitu. Nah itu dari itu yang nomor 2 ya. Nah kemudian ada yang ketiga adalah namanya Ajay Muhammad Priyatna. Beliau adalah wali kota Cimahi sekaligus ketua DPC PDIP Cimahi. Beliau ditangkap KPK dan ini menjadi tersangka ini diduga meminta komitmen fee sebesar 3,2 miliar rupiah untuk izin pembangunan rumah sakit rumah sakit umum Kasih Bunda Cimahi. Rumah sakit bro, rumah sakit. Rumah sakit aja nih di potensinya buat korupsi ya, buat apa nih, komitmen fee namanya. Orang mau bikin rumah sakit ya, mau berbuat baik segala macam, kayak susah banget ya, butuh ada uang komitmen fee-nya dulu 3,2 miliar gitu ya. Pantesan mungkin kadang pembangunan infrastruktur yang notabene buat pelayanan publik itu lama jadinya, karena memang ya mungkin ya ada beberapa kasus yang memang itu buat minta komitmen fee gitu ya, kemudian ada pelicin ya, suap segala macam gitu ya, jadi akhirnya bisa lama gitu ya. Nah itu 3 orang ya. Nah sebenarnya ada satu lagi sih PDIP ini ya, apa namanya, dan bergabung bersama Pak Edi Prabowo gitu ya, selaku Menteri apa namanya, Menteri KKP, Kelautan dan Perikanan. Nah jadi Pak Edi itu punya 2 staf khusus menteri. Nah salah satunya adalah namanya Pak inisialnya APM ya, Pak Andreu Pribadi Misanta. Nah beliau ternyata merupakan kader partai juga ternyata, yaitu kader PDIP yang maupun beliau gagal ya pas pemilu 2019 kemarin buat nyalon di DPR RI di Dapil 7 Jawa Barat dengan nomor urut 10 gitu ya. Dan dia akhirnya ditarik buat jadi staf khusus menteri ya dari PDIP. Dan kalau dari Pak Edi Prabowo sendiri kan beliau dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ya, Pak Edi itu yang semua juga menggantikan Bu Susi gitu ya. Nah ini emang diduga diduga terkait ini ya, perizinan ekspor lobster ya. Padahal sebenarnya banyak sekali pengamat, kemudian bahkan menteri sebelumnya Bu Susi gitu ya, dan tokoh-tokoh lainnya sebenarnya sangat menyayangkan gitu ya, bahkan juga tidak menyetujui kebijakan ini, karena memang kalau jual benih nanti Indonesia dapat apa gitu. Indonesia cuma jual murah gitu ya, orang luar jualnya mahal lagi ketika udah besar gitu ya, udah gede buat jualnya lagi gitu ya. Kita cuma mungkin jual sekali cuma dapat misalnya 1 triliun gitu ya, orang luar negeri gitu ya udah besar, udah bisa dapat sekian puluh triliun gitu ya. Ini kan sempat juga disoroti oleh Bu Susi gitu ya kan, karena malah sebenarnya merugikan negara gitu ya, atau merugikan hasil laut Indonesia. Nah ini beliau ya, Pak Edi Prabowo gitu ya, dan berarti ada 5 lah ya dalam 2 pekan ini. Ada 4 kader dari PDIP gitu ya, kemudian satunya dari Partai Gerindra. Yang kita apresiasi lah ya, apresiasi banget buat para pimpinan KPK yang bisa, dan penyidik KPK juga ya, bisa menangkap tangkap tangan terhadap kasus-kasus korupsi di Indonesia gitu ya. Walaupun sebenarnya harus terus didalami sampai ke bawah-bawahnya kena gitu ya, nggak cuma di atasnya doang tapi di bawahnya terus aja gitu ya. Nah, ini kan bahaya juga.
Nah, apa namanya? Tadi kita udah membahas tentang orang-orang yang korupsi ya, teman-teman ya. Jadi biar kita makin aware juga gitu terkait hal ini. Nah, kalau menurut teman-teman ya, ini gimana nih? Tadi kita udah bahas orangnya, kasusnya gitu ya, partainya juga gitu ya. Kayaknya memang tetap ada urgensi pendidikan politik nih yang dilakukan oleh partai ya. Entah mungkin kayak kelihatan pendidikan politik di partai itu hanya dilakukan ketika mau pilkada doang atau mau pilpres maupun mau pileg gitu ya. Harus rutin itu pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik kepada kader-kadernya khususnya ya. Kalau nggak gitu susah juga gitu ya. Dan juga emang butuh banyak orang baik di sekitarnya sama emang sistem gitu ya. Sistem yang emang bagus, yang kuat, transparan, tidak selalu tender dengan penunjukan langsung gitu ya. Nah itu harus diperketat ya kasus-kasus apa cara-caranya ya, sistem-sistemnya emang harus baik gitu ya. Karena emang bicara tentang reformasi birokrasi itu nggak sebentar ya teman-teman ya. Harus banyak orang baik berbondong-bondong buat masuk ke instansi pemerintahan, gitu ya, masuk ke jadi politisi dan sebagainya. Itu sih. Menurut teman-teman gimana, bisa tulis di kolom komentar ya. Kira-kira untuk mengubah politisi-politisi kita ini gimana? Karena jujur ya, kita nggak punya role model gitu ya. Siapa role model kita? Nggak ada gitu politisi yang emang bagus ya. Mungkin ada beberapa ya. Kalau kita lihat zaman-zaman dulu kan keren-keren kan. Haji Agus Salim lah gitu ya, Sultan Syahrir lah, Soekarno dan segala macam, Bung Hatta. Banyak politis-politis itu yang berkelas gitu ya, berkelas, merakyat, bersih, cerdas gitu ya, jago pidato dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat zaman sekarang mungkin sedikit kali ada ya. Gitu teman-teman. Terima kasih sudah nonton ya di konten oplosan, yaitu ngobrol politik santai. Jangan lupa di like, share, and subscribe gitu ya, karena subscribe itu gratis gitu ya. Selamat menikmati di konten-konten berikutnya. Sampai jumpa di konten oplosan lagi. Oplosan, kayak namanya kurang bagus banget oplosan ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap menjaga kesehatan semuanya.